Mantan Menkes Republik Indonesia Terawan Agus Putranto mengenalkan vaksin Nusantara yang ia prakarsai bersama iVita Biomedical Corporation Amerika Serikat, Universitas Diponegoro, dan Rumah Sakit Karya di Semarang. Ia menjelaskan bahwa vaksin Nusantara ini merupakan vaksin personal berbasis sel dendritik yang menggunakan bahan serum darah dari masing-masing individu. Jika dilihat dalam pendekatan vaksin konvensional, termasuk vaksin Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, dan sebagainya juga mengandalkan sel dendritik yang sudah ada di dalam tubuh manusia. Namun, vaksin Nusantara ini disebut sangat spesifik menggunakan sel dendritik. Dikutip dari Kompas.com, ahli biologi molekuler Indonesia Ahmad Utomo mengatakan perbedaan vaksin Nusantara dengan vaksin konvensional lainnya yakni cara pembentukan sel dendritik. Vaksin Nusantara yang diprakarsai Terawan dibuat dengan mengeluarkan sel dendritik dari dalam tubuh kemudian memasukkannya lagi. Ahmad menjelaskan cara mengeluarkan sel dendritik ini, ahli akan mengambil darah orang yang akan divaksin. Di dalam darah yang diambil itu masih ada berbagai macam sel, dari sel darah merah, sel darah putih, termasuk sel prekursor dendritik. Ahli kemudian akan menumbuhkan sel prekursor dendritik itu secara spesifik di laboratorium. Pada sel prekursor itu nantinya akan diberikan senyawa khusus agar bisa tumbuh menjadi sel dendritik. Selain itu, pada masa inkubasi sekira 2-3 hari, antigen akan diberikan secara langsung kepada sel dendritik. Ini yang juga membedakan dengan vaksin konvensional lain di mana antigen disuntikkan pada tubuh penerima vaksin. Setelah sel dendritik beranjak dewasa dan sudah terpapar antigen, sel itu baru disuntikan kembali ke relawan yang sama. Darah yang diambil dari relawan A, sel dendritiknya akan dikembalikan lagi ke A, bukan ke C atau D. Saat ini vaksin Nusantara dalam tahap penelitian dan sudah mendapatkan dukungan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pak Terawan, vaksin Nusantara ini diklaim personalized sehingga aman untuk segala usia dan juga pasien yang memiliki komorbid. Sebenarnya cara kerjanya seperti apa? Ya, jadi pada intinya begitu saya waktu itu dapat amanah untuk mencari vaksin yang bisa untuk komorbid. Komorbid kan berbagai macam, termasuk autoimun dan sebagainya. Tentunya konsep generalize harus dirubah menjadi konsep personality, individual vaccination. Jadi kita bersama-sama dengan teman-teman dari iVita Biomedical Corporation dari Amerika dan juga dengan Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Karya di Semarang ini bahu-membahu mewujudkan vaksin berbasis dendritic cell ini. Intinya adalah dari setiap kita punya dendritic cell, tinggal dikenalkan pada antigen COVID-19 sehingga akan menjadi punya memori dendritik itu terhadap COVID-19. Prosesnya begitu simpel, tadi sudah dijelaskan sendiri sama Mbak, mengalami inkubasi dan seminggu kemudian sudah menjadi vaksin individual dan disuntikkan secara subkutan ke dalam tubuh si pasien penerima vaksin dan pembuat vaksin itu sendiri. Dampaknya apa? Tentunya akan memberikan kekebalan terhadap COVID-19 dan karena ini sifatnya menjadi imunitas yang seluler, tentunya akan bertahan lama karena tingkatnya adalah di sel, bukan imunitas humoral tapi seluler. Karena itu kita berharap uji klinis 1 yang sudah selesai dengan hasil yang sangat baik, dengan imunitas yang baik dan hasilnya safety. Kan uji klinis 1 itu sebenarnya hanya mengontrol safety dan safety-nya ternyata bisa baik dari 30 pasien itu dan hasil imunitasnya atau imunogenitasnya sangat baik. Begitu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!